pakai data, kita pakai data. Ayo pakai data, yuk. Ya, Nah kan, kenapa lu versus Tuhan versus Nabi? Kenapa? Saya kan Yesus versus Nabi Muhammad ini sekarang. Ya, berarti Saya ada pengikut. lu turun. Jadi Yesus bukan Tuhan dulu. Ini tar dulu. Yesus bukan Tuhan. Tunggu dulu. Kita bahas dulu antara sumber wahyu. Yang kedua ini kan membawa wahyu. Oke, Yesus baik. bawa Bagus wahyu. itu, bagus ini. Bagus itu. Berarti kamu Yesus menurunkan. bawa wahyu. Sebentar dulu. Stop dulu. Berarti kamu menurunkan Yesus bukan Tuhan ya, Nabi ya? Tidak karena Loh kok karena tidak? Berarti biar Tuhan ada keseimbangan. Ntar dulu. Yang mana topiknya nih? Tuhan versus Nabi atau Nabi versus Nabi? Oh, kita gini aja. Jangan aku Saya bilang. turunkan dulu status Yesus sebagai nabi. Wah, diturunkan. Iya, jangan ketawa Ya, dulu. baik, Kita kan baik, biar baik. fair. Biar fair dong, bro. Biar Kita kan fair mau ya. dialog nih, bro. Kenapa biar bukan fair, bro. Paulus ya lu ajuin? Kenapa bukan Paulus? Jangan. Kenapa? Saya kan pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Oke, baik. Jadi kita turunkan. Oke. Ya, turunkan permanen apa sementara nih? Kan, sementara lah. Oh, sementara. Ntar kembali lagi jadi Iya. Tuhan. Sekarang gini, kita mau masuk dulu. Di dalam perspektif Al-Quran, manusia itu berakal dulu baru beriman. Sehingga Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu tidak akan pernah sampai pada manusia-manusia yang tidak berakal. Kan gitu. Karena kebenaran itu, Islam itu hanya akan sampai kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Kebenaran hanya sampai pada manusia yang berakal. Sehingga manusia-manusia yang tidak berakal tidak akan pernah sampai pada kebenaran itu. Nah, Anda tadi menyentuh berbicara tentang perjanjian lama. Ya. Saya siap dibaptis hari ini. Kalau berbicara perjanjian lama, ada kemudian Yesus dituhankan. Bahkan sampai detik ini, Yahudi menyatakan secara tegas bahwa Kristen adalah pencuri kitab sucinya yang kemudian menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Sampai detik ini, Yesus di tanah Israel, jangankan diakui sebagai Tuhan, jangankan diakui sebagai Raja, diakui sebagai tukang sapu saja tidak. Kan gitu. Bagaimana mungkin Anda berbicara perjanjian lama, sementara perjanjian lama itu sangat mendiskreditkan Tuhan Anda. Ya. Apa dikatakan di dalam kitabnya Yahudi? Ya. Gitin 57a, Yesus direbus dalam kotoran tinja yang panas. Tuhan Anda lebih hina dari sekotoran. Ini bukan saya menghina Kristen, tetapi fakta ada tertulis di dalam kitab suci. Jadi jangan coba Anda bandingkan Tuhan yang kami sembah dengan Tuhan yang dihinakan oleh Yahudi itu. Gitu loh. Bahkan Tuhan Anda lebih hebat dari iblis. Tertulis di dalam kitab suci Anda. Nah, dari sini jangan coba Anda bandingkan Tuhan-Tuhan yang lain. Tadi Anda bicara, ya. Bedanya Yesus dengan Tuhan lain apa? Karena Yesus tidak pernah mengaku Tuhan tapi dituhankan. Oh, ya. Saya tadi ada baca komentar. Di India, sapi tidak pernah mengaku Tuhan. Ya hilang Bang Aristonya. Waduh, ini gara-gara dimarahin sama Dewa Sapi nih nampaknya. Diculik sama Dewa Sapi. Kena report dia. Iya, rupanya sapi ini sangat berkuasa. Ya, jadi banyak ya yang nggak ngaku sebagai dewa, nggak ngaku sebagai Tuhan, tapi dituhankan. Contohnya, teman-teman dari ini ya, Konghucu itu salah satu yang mereka dewakan itu adalah Kuan Yu atau Kuan Kong ya, yang pakai tombak itu, yang ada jenggotnya panjang itu di Hong Kong tuh paling sering disembah. Itu juga nggak pernah bilang dia dewa gitu, tapi didewakan dia.
Sebaba itu Bang Julius, ditulis Iya, pernah. saya Baba juga. Pohon juga nggak pernah bilang dia Tuhan, tapi disembah. Iya, kok ini Api. ya, si Aresto turun ya? Enggak, dia report sama kalian. Wah, masa sih? Iya. Ganti akun aja suruh dia. Masalahnya dia baru belajar TikTok udah kayak gitu. Ini ku WA dulu dia. Padahal ngomongnya Ada santai. di bawah itu loh, di bawah, ada di bawah. Iya. Jangan main report-report lah Demian. Ah, nggak fair kali kamu. Siapa yang report? Oh, bukan kamu ya? Padahal nggak ada hujat loh tadi tuh. Tertib aja ngomongnya baik-baik tuh. Iya, ini dia. Ini Bang Ariso barusan WA di screenshot. Akses multicast ditangguhkan. Anda dapat bergabung lagi tanggal 8 Juli. 8 Agustus. Oh, tadi beliau gunakan kata-kata yang kasar gitu. Apa Makanya contohnya? yang tadi tuh, yang soal digitin itu. Jadi walaupun kita nggak dilapor, tapi kalau bahasa kita itu kayak itu, nanti direkam sama TikTok langsung kena. Saya Coba kau sering contohin. gitu juga. Coba kau contohin. Janganlah nanti kena report juga saya. Aduh, gimana sih ini? Oke. Udah dapat lah poinnya ya, Demian ya. Kira-kira mau dijawab dulu atau aku kasih Bang Cilukban dulu? Aku jawab. Poin-poinnya aja, aku nggak mau etek lagi. Tapi dikit aja eteknya. Gini, kalau kita ngomongin Yahudi, Rabi besar Yahudi mengatakan begini, Rambam, lebih baik ngajarin Torah kepada orang Kristen daripada orang Islam. Karena kalau kamu ngajarin Torah ke orang Islam akan berkata gini, Torah kamu palsu. Makanya kalau kamu ngajarin Torah ke orang Kristen, mereka nggak akan mengeluarkan kalimat seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, kalau soal masalah dibilang orang Yahudi mengatakan Kristen mencuri kitab, itu saya belum pernah dapatkan dari rabi siapa mengatakan seperti itu, nggak ada, karena para rabi tahu kekristenan berasal dari Yahudi. Bahkan kalau kalian buka aja video di video saya tuh, nah itu kalian bisa cek videonya lengkap di Facebook, Rafi dan Rabidor. Justru dia mengatakan bahwa dulu Tanakh itu diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, sehingga orang Islam itu mereka mencontek hukum-hukum Yahudi, kayak jangan makan babi, dan masih banyak hukum-hukumnya. Jadi kalau dibilang yang mencuri kitab hukum dan juga kitab itu siapa ya, nanti kita lihat aja gitu. Saya nggak mau menyimpulkan gitu. Nah, soal masalah argumen orang Yahudi yang mengatakan Yesus direbus, itu karangan dari Onkelos. Onkelos itu dia kapan adanya? Nah, begitupun ada seorang rabi Yahudi namanya Rambam. Kalian buka aja Igeret Teman ayat 11. Igeret Teman ayat 11 itu nabi kalian juga dikata-katai. Tapi saya nggak mau ngatain juga, karena saya nggak mau ambil argumen itu. Intinya di situ nabi kalian pun dikata-katai. Silakan dibuka Igeret Teman ayat 11. Kalau kita ngomong masalah kitab suci, ya nggak usah bawa narasi-narasi dari luar kitab suci. Itu kan tafsiran pandangan orang Yahudi terhadap orang Islam dan orang Kristen. Bukan cuma orang Kristen saja yang dihujat, orang Islam pun dihujat sama orang Yahudi, kan gitu. Jadi lucu sekali gitu. Nah, kemudian masalah mengenai di mana perjanjian lama yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Kalian bisa buka Yeremia 23 ayat 5-6. Itu Mesias itu dikatakan sebagai Tuhan. Dalam tafsiran Yahudi pun, walaupun mereka nggak mengimani Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, mereka mengatakan ayat itu kepada Mesias. Jadi yang disebut sebagai Tuhan keadilan kita itu Mesias sendiri tuh. Gitu. Itu aja. Oke, gimana dari Bang Cilubah? Atau aku yang jawab, tapi aku jadi host yang baik. Tapi yang dibilang sama Demian benar ya, apa yang disampaikan oleh Rambam, dan ya kalau Onkelos memang menulis bahwa Yesus dipasak di neraka dengan tinja. Dan ya itu kan sumber luar. Oke, mungkin Bang Cilubah ada yang mau disampaikan. Tapi ada hal yang menarik juga sih. Tapi udahlah, jangan aku yang ngomong. Ya kalau aku sih males ya melintir-melintir lidah. Dia sendiri kan udah mengakui bahwa Allah Bapa itu nggak bisa dicobain iblis. Si Yesus ini yang dicobain iblis. Ya silakan, kita kan punya akal. Kita berpikirlah masing-masing begitu. Soalnya kalau diperpanjang lagi begitu-begitu aja. Ya, Dialog. jadi debat kusir. Tapi ya itu, Demian, lu nggak bisa jawab ya masalah kok sapi aja dianggap jadi Tuhan juga. Artinya kalian sekelas dong sama orang-orang yang istilahnya suka menuhankan sesuatu yang kalian nggak tahu sebenarnya itu apa gitu. Pokoknya udahlah Tuhankan aja gitu.
Orang zaman dulu tuh kalau nampak alien di luar angkasa, kurasa dituhankan juga sama mereka. Ya kalau tadi kan argumen saya jelas, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Ada banyak pengakuannya Iya, bahwa dia itu Tuhan. benar, tapi itu nggak menjadi standar bahwa itu Tuhan gitu. Loh, kalau gini loh, makanya kan saya kasih contoh. Saya nggak pernah mengatakan saya adalah tukang ojek. Tapi kalau saya mengatakan saya ini tukang ojek, apa bedanya? Itu kan dua-duanya sama-sama pengakuan, hanya saja kalimatnya berbeda. Kan gitu. Betul, gini-gini. Nah, sama kayak kamu Demian, kamu dianggap tukang ojek gara-gara kamu pakai jaket Gojek gitu kan. Misalnya lu pakai merek, sorry ya sebut merek. Demian kemana-mana dia pakai jaket Gojek, terus kawan-kawannya bilang, oh Demian tukang ojek rupanya gitu. Padahal Demian pakai itu ya gara-gara temannya tinggalin jaket di rumah dia curi lah gitu kan, nggak mau dikembalikan, dipakai sama Demian. Apakah itu membuat Demian jadi tukang Gojek? Ya enggak, karena Demian nggak pernah mengaku bahwa dia tukang ojek. Orang-orang yang tadi salah ku bilang kan asumsi. masalah itu pengakuan orangnya, bukan Iya, hanya asumsi. saja Itu cara bukan pengakuan pengakuannya. namanya, asumsi. Loh, Asumsi kan itu jatuhnya. sama aja. Yesus nggak pernah ngomong akulah Tuhan, tapi dia Ya, mengakui Yesus nggak dia pernah adalah ngaku Tuhan. Tuhan, tapi diasumsikan Kalau Tuhan. anda tanya Karena kepada saya, apakah kamu tukang ojek, dan saya katakan ya saya tukang ojek, apakah saya nggak ngaku sebagai tukang ojek? Ketika Thomas ah, menjawab engkau Tuhanku, engkau Allahku, apa kata Yesus? Apakah Yesus menolak? Kan enggak. Yesus mengakui itu. enggak, Yesus Yesus bilang nggak apa? mengakui. Loh, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka Eh, yang tidak melihat namun percaya. Thomas terkejut itu, jangan kalian Nggak pelintir-pelintir. ada di situ terkejut. Kok terkejut? Terkejut. Ya Allah Kalau Tuhanku. terkejut itu orang Yahudi tuh nggak pernah terkejut, langsung mereka bilang, ya Tuhanku, ya ilahku, nggak pernah kayak gitu. Kenapa? Karena Boleh, yang pertama budaya pernah dites mereka nggak? mengatakan, budaya Pernah mereka dites jangan nggak? jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu aja udah bertentangan dengan budaya gitu loh. Nggak mungkin Loh, Thomas mereka langsung. mereka ini memang diajarkan untuk beda kan? Ini kok aku yang nggak ada Muslim yang bisa nih. Biar Demian jangan shock lagi nanti kayak kejadian di YouTube dulu dia nggak mau ngomong sama aku lagi. Halo, kok jadi nggak ada Muslim nih? Ini room komalku kok beda nih? Kok jadi lebih banyak Bang Kristen kita? Ciluba aja, Cilukba. Ya silakan Bang Ciluba aja deh. Gini, Bang, saya jawab yang tadi Bang Cilukba ya. Masalah apakah Tuhan itu bisa dicobai? Itu Tuhan itu bisa dicobai. Contohnya saya bilang, kalau Allah Tuhan coba cabut nyawa saya sekarang, itu saya sudah mencobai Tuhan. Wah, oke. Coba bikin pernyataan itu. Nah, itu kan contoh. Tuhan bisa nggak dicobai? Bisa. Manusia itu bisa mencobai Tuhan. Kita nantang-nantang Tuhan saja, kita udah mencobai Tuhan itu loh. Jadi jangan bilang Tuhan itu nggak bisa dicobai. Kalau Tuhan itu nggak bisa dicobai, iblis nggak mungkin menentang Tuhan. Iblis nggak mungkin menyesatkan umat manusia yang Tuhan sayangi. Kalau dia menyesatkan umat Tuhan yang dia sayangi, artinya kan dia menentang Tuhan. Dia mau manusia ini nggak mau mengikuti Tuhan gitu kan. Dia menyuruh manusia untuk menyembah berhala, nggak boleh menyembah Tuhan. Itu kan iblis mencobai Tuhan. Dia melawan Tuhan gitu loh. Dia melawan firman Tuhan. Jadi jangan bilang Tuhan itu nggak bisa dicobai. Kalau Tuhan nggak bisa dicobai, nggak mungkin ada iblis gitu kan. Nggak mungkin iblis itu menentang Tuhan kan gitu. Tuhan bisa ditentang, dicobai itu maksudnya gimana ya? Apa beda nentang sama cobai? Iya, aneh. Kalau menentang itu nggak mencobai. Coba kalian mikir. Tadi kan begini, Dem. Kau bertahan bahwa Allah Bapa itu tidak mungkin bisa dicobain iblis. Hanya Yesus yang anaknya Allah. Ini gimana narasimu ini? Iya, nah sekarang saya tanya sama Abang, Tuhan bisa nggak dicobai sama makhluknya? Nggak bisa, karena Tuhan nggak bisa dilihat. Oke, kalau Tuhan nggak bisa Gimana mau dicobai, ketika saya dicobain? mengatakan gini, kalau Tuhan itu ada, cabut nyawa saya sekarang, itu saya mencobai Tuhan nggak? Itu kan keinginan pribadi, Dem. Nggak, pertanyaannya saya mencobai Tuhan nggak itu? Biar enggak, karena Enggak. Tuhan nggak pernah ketemu. Loh, itu masa bukan mencobai? Nah, Saya menentang namanya- Tuhan itu loh, saya menentang Tuhan, masa itu bukan mencobai Tuhan? Gini, namanya dicobain tuh misalnya gini, kita mau sparring tinju nih, ya otomatis kita ketemu dong, bertatap-tatapan, bisa disenggol. Nah ini kau bilang Tuhan bisa dicobain, kau sendiri nggak tahu rupa Tuhan, bentuk Tuhan, posisinya di mana, gimana itu Ya, akalnya? berarti kalau menentang Tuhan itu nggak mencobai ya? Nggak mencobai Tuhan? Enggak. Oh enggak, oh iya, oke, siap. Mencobai Tuhan, menentang Tuhan itu bukan mencobai Tuhan. Oke, saya kunci argumennya. Ya karena Tuhan nggak bisa dilihat. Kalau namanya dicoba itu lu beli mobil baru nih, motor baru, mau dicobainnya, yang dicobain tuh harus bisa kau sentuh gitu, bisa kau jajal.
Loh, iblis Bener juga nggak? nggak menyentuh Yesus. Mana ada iblis nyentuh Yesus? Nah, di kitabnya dicobain tuh berarti ketemu dia, Dem. Ketemu tapi kan Dan nggak nyentuh. digondol Nah, ke bukit itu tuh Demian, dibawa ke gotong ke atas bukit itu. Itu kan disentuh. kan nggak disentuh kali. Jadi gini, Itu aku sedikit penglihatan, itu penglihatan. poinnya sendiri kau nggak terima kalau Allah Bapa itu bisa dicobain iblis. Kau kan nggak terima. Nah, itu Ya, makna. Itulah Tuhan. dicobai Itulah dalam arti Tuhan gini, yang Bang. sebenarnya, Kayak Dem. iya. Dicobai dalam arti gini, Bang. Kayak Yesus itu kan dia berwujud sebagai anak manusia sang anak Allah. Nah, jadi iblis itu dia bisa ibaratnya langsung bertatapan dengan Yesus kemudian gini. Nah, tapi kalau kita secara logis, Bang, kita ibaratnya gini, menentang Tuhan saja, sebenarnya kita itu udah mencobai Tuhan. Kayak yang tadi saya contohkan, jangan bilang itu bukan mencobai gitu loh. Kita menentang Tuhan, iblis menentang Tuhan, firman Tuhan atau apapun, atau menghina firman Tuhan, itu juga sudah termasuk mencobai Tuhan. Tapi Tuhan walaupun dicobai, Tuhan tidak akan mungkin ibaratnya bisa terkalahkan atau ibaratnya bisa termakan dan sebagainya, nggak akan mungkin gitu loh. Dem, kalau rumus bahasa dicobain tuh bisa dirasakan, Dem. Lu makan sambel dicobain terasa pedas begitu. Ini gimana mau nyobain Tuhan? Wujud letaknya sendiri kau nggak pernah tahu. Jadi poinnya begitu, Dem. Kau nggak terima kan kalau Tuhan Allah Bapa itu bisa dicobain iblis, itu aja poinnya. Berarti Yesus itu bukan Tuhan, Dem. Ya, kalau kitab kami mengatakan bahwa Tuhan itu memang bisa dicobai, tapi Tuhan itu nggak bisa termakan sama cobaan itu. Kan Tuhan Maha Kuasa. Tuhan kan yang menciptakan segala sesuatu. Kalau bilang Tuhan sama sekali nggak dicobai, tadi saya udah kasih contoh gitu loh. Tuhan itu memang bisa dicobai. Manusia bisa mencobai Tuhan. Jangankan iblis lah, tuh manusia pun kadang-kadang bisa mencobai Tuhan gitu. Kalau Anda bilang Tuhan itu nggak bisa dicobai, ya lucu gitu. Itu kan pelintiran dari makna kata-kata kalian di pemahaman kalian. Jadi kalau Muslim itu akalnya harus jalan dulu, Dem. Mau nyobain Tuhan, Tuhan di mana mau dicobain? Apa di pasar, apa di mall? Harus ditemuin dulu, ketemu dulu baru bisa dicoba begitu. Kalau menentang itu mencobai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda, Dem. Kalau menentang sama dicobai sama, ya katanya udah digabung aja. Ada sedikit perbedaan. Kita mau lihat KBBI atau enggak? Ya, coba. Yang mau dicari mencobai ya. Cobai. Mencobai itu artinya apa? Arti mencobai berdasarkan KBBI. Ya, nanti biar Ustadz Wafi juga mencerahkan dulu nih si Demian. Ini Demian belum mu'allaf kah? Dia malah tambah tinggi jadi pendeta dia, Ustaz. Udah Wah, pintar. bertahun-tahun diskusi gak ada hasilnya ini. Mencoba itu mengerjakan. Ya, mencoba itu artinya mengerjakan sesuatu untuk mengetahui keadaannya. Atau mengenakan untuk mengetahui pas atau tidaknya. Mencicipi. Itu makna secara bahasa itu, Mas Jul. Iya. Kalau makna secara istilah, ya istilah dalam kekristenan, mencoba itu mengganggu, lebih ke arah mengganggu gitu. Ya, jadi menurut Demian, ya, jadi lupa aku kan. Kalau aku mencoba itu kayak menentang. Menurut Jadi dia menurut Demian, ya, dia bisa mencobai Tuhan. Iya, kalau saya bilang kalau Tuhan Allah itu ada cabut nyawa saya itu mencobai Tuhan nggak, Pak Wafi? Menantang. Gini, Mas Demian, kalau bermakna menentang, tidak hanya iblis gitu. Semua orang yang bermaksiat itu sesungguhnya mereka menentang ajaran Tuhan, menentang aturan Tuhan. Tapi kalau saya pahami ayat mengenai mencobai Tuhan dalam Bible itu lebih mengarah kepada mengganggu, seolah-olah itu ingin mengganggu Tuhan gitu loh. Dan kamu tidak bisa mau taati Tuhan, nggak bisa. Makanya ketika Yesus dibawa ke gunung itu kan diperingati kan sama Yesus kan, kalau jangan mencobai. Nah, kata mencobai kalau saya pahami ya, ini pemahaman saya sementara, ada apa-apa dikoreksi nanti. Itu lebih mengarah kepada mengganggu. Kalau menentang, semua orang yang bermaksiat, bahkan orang yang tidak masuk Kristen, itu yang menentang.
Gitu Mas Demian. Gimana? Setuju nggak? Ya, saya kurang setuju karena kalau makna mencobai yang di dalam Alkitab itu lebih kepada menentang. Jadi Coba. siapapun yang menentang Tuhan, maka itu apa namanya mencobai. Ibaratnya gini, dia itu tidak taat kepada firman Tuhan itu sudah termasuk. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk taat kepada firman-Nya. Kalau kita nggak mengikuti firman-Nya itu sudah termasuk mencobai. Atau kita ibaratnya menentang-nentang Tuhan. Nentang-nentang Tapi Tuhan itu sama aja udah mencobai. Tunggu tapi saya. kenapa di dalam cerita Baal Peor itu kok tidak ada kalimat mencobai? Orang Yahudi tidak sedang mencobai Tuhan, tapi mereka sedang melakukan dosa gitu. Men- Tahu kejadian Baal Peor nggak? Iya, itu kan dewa orang Kanaan yang disembah sama 24.000 orang Yahudi kan akhirnya diazab semua kan sama Tuhan kan? iya itu Setelah dewa orang Kanaan yang kemudian dituhankan sama orang Israel Utara. ya ada 24 orang Yahudi setelah mereka berzina mereka menyembah berhala. Lalu Bukan di Yahudi, Bang, bukan Yahudi. Yahudi Israel sama Yahudi beda. Jadi gini, kalau abang baca Yahudi Yehuda, gini, saya jelasin. Kalau Israel itu di dalam kitab Raja-Raja itu kepada 10 suku. Kalau Yehuda itu kepada satu suku. Jadi Israel dan Yehuda itu dibedakan. Yang nyembah berhala itu adalah orang raja dari orang Israel. Israel yang memimpin 10 suku. Nah, orang Yehuda coba waktu itu, baca lagi. silakan dibacakan. Saya udah baca, Bang. Nah, saya kutip satu ayat ya. Keluaran 17 ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Ingat ya kalimatnya, mengapa kamu mencobai Yahweh? Jadi kalimat kalau kita nggak taat kepada firman Tuhan saja, kita berselisih dalam jemaat, itu juga udah mencobai Tuhan. Jadi jangan memaknai bahwa mencobai itu seperti ibaratnya hanya Tuhan itu di ini enggak. Kita nggak taat kepada firman Tuhan juga, kita udah mencobai. Jadi harus Berarti tidak. dipahami. Ya. Ntar ya. Saya buka dalilnya dulu. Lanjut Ya, lah. itu Lanjut dulu. yang mengajar pasukan Romawi, yang mengajar pasukan dari Raja Israel Utara itu adalah Elia. Itu Elia itu dia dari Yehuda, dia memperingati 10 suku itu. Yang dimana raja dari 10 suku itu siapa namanya? Saya lupa namanya. Mereka meminta bantuan kepada Baal bin Peor ketika dia sakit. Jadi itu kisahnya itu bukan orang Yehuda di situ, itu orang Israel gitu. Silakan dibaca, Bang. Kalau nggak percaya. Dem, di mana-mana yang namanya mencoba itu, objek yang dicobai dan pencoba itu ketemu, Dem. Bersentuhan. Itu baru namanya dicobain. Kalau menentang tanpa melihat wujudnya, ya bisa. Kayak kita nih, Indonesia menentang Zionis Israel. Kita kan nggak pernah ketemu, tapi kita menentang. Nah itu namanya menentang. Kalau mencobai Israel, kita datang ke Israel sana, kita serang dia. Begitulah. Enggak, saya bacain kata mencobai menurut Alkitab baik perjanjian lama maupun Oh, perjanjian artinya baru. salah di Alkitab, nggak sesuai KBBI dong. Enggak, kalau Alkitab gunakan kalimat mencobai itu misalkan umat Israel mereka Iya, nggak taat betul kepada betul. firman Artinya Tuhan. salah translate dong. Siapa suruh LAI translate-nya mencobai? Artinya LAI ini perlu dikomplain lagi tuh untuk masalah kata itu. Bagi saya nggak salah. Emang mencoba itu artinya kita kayak ibaratnya Artinya nggak taat kamu firman selama Tuhan ini juga iya, kita mencobai. artinya selama ini kalian disamarkan lagi pemahaman tentang mencoba itu gitu. Sedangkan menurut KBBI bukan seperti itu. Lu mau ikut KBBI atau ikut LAI? Loh, mencoba itu maknanya bukan cuma satu, Bang. Jadi jangan cuma memaknai kata mencoba itu cuma satu. Di KBBI pun ada banyak maknanya itu. Coba dibuka sampai selesai arti Ya, tadi katanya. aku bilang 3 itu mencicipi juga termasuk menggunakan. Nah, itu mencobai. Karena begini, Artinya Mas ada Demian. ketuhan. Kalau maknanya itu kamu sekali-kali tidak bisa mencobai Tuhan, ternyata kejadiannya itu banyak yang bisa gitu loh. Mencobai kan berarti anggaplah kata kamu kan menentang. Orang yang bermaksiat berarti mencobai Tuhan. Dan banyak kejadiannya yang bisa mencobai Tuhan ternyata. Kan gitu. Kalau kalimatnya bermakna menentang ya, berarti kan banyak sudah yang mencobai Tuhan berarti.
Katanya tidak bisa mencobai Tuhan Yehova itu katanya tidak bisa. Ternyata kalau bermakna menentang, yang bermaksiat banyak sekali. Bahkan saya sebagai orang Islam berarti saya sedang mencobai Tuhan Anda. Iya, gini, kalau tadi kan saya nggak bilang nggak bisa mencobai Tuhan YHWH. Di Torah pun dikatakan Tuhan itu dicobai sama orang Yahudi karena mereka nggak taat firman Tuhan yang Tuhan Tuh. perintahkan oleh Musa. Nah, mereka dikatakan mencobai, mereka nggak taat dikatakan mencobai Tuhan. Makanya ada hukum Taurat mengatakan begini, jangan kamu mencobai Tuhan Adonai Tuhanmu. Itu kan yang dikutip sama Yesus tuh di Perjanjian Baru. Yesus berkata kepada iblis, sebab ada tertulis jangan engkau mencobai Adonai Tuhanmu. Itu kan kutipan dari Torah. Jadi itu kalimat itu bukan baru ada di Perjanjian Baru, tapi kutipan Yesus dari hukum Taurat. Bahwa di dalam Taurat Tuhan memperingati kepada orang Israel, jangan mencobai, karena mereka itu sering mencobai Tuhan. Tuhan suruh ini mereka nggak lakukan. Karena mereka memberontak, makanya dibilang dicobai. Nggak taat firman Tuhan pun dibilang mencobai. Misalkan di Keluaran 17 ayat 7, orang-orang Yahudi mereka dikatakan mencobai Tuhan, kan gitu. Berarti sudah banyak ya yang bisa mencobai Tuhan ya? Iblis, manusia bisa mencobai Tuhan. Kalau dia nggak beriman pasti dia mencobai Tuhan. Terus bagaimana ungkapan teman-teman Kristen yang lain bahwa tidak ada yang bisa mencobai Tuhan? Dasarnya dari mana gitu? Saya kan dasarnya dari Alkitab. Maksudnya Tuhan Iyalah. itu nggak bisa dicobai gitu loh. Manusia bisa mencobai Tuhan, tapi Tuhan itu nggak termakan sama cobaan dari manusia. Kan Tuhan kan beda dengan kita. Di mana itu Tuhan. keterangannya? Makna seperti itu tuh di mana keterangannya? Ada tuh di kitab, sabar saya ambil ya. Iya. Coba baca. Bahwa orang bisa mencobai, sedangkan Tuhan tidak bisa dicobai, itu gimana maksudnya itu? Tuhan tidak Kata mencobai itu kalimat aktif loh. Jadi harus ada objeknya. Jadi kalau sudah mencobai, contoh ya, saya memukul berarti ada yang dipukul, kan begitu. Saya mencobai berarti ada yang dicobai. Kan kalau maknanya nanti saya bisa mencobai tapi Tuhan tidak bisa dicobai, gimana maksudnya itu? Enggak, bukan. Maksudnya gini, kita bisa mencobai Tuhan. Ibaratnya gini, kamu bisa ngejek-ngejek saya, tapi saya nggak akan bisa termakan sama ejekan kamu. Kamu Coba. semua orang bisa ngejek-ngejek saya, kamu gini-gini, tapi saya nggak akan terpengaruh sama ejekan kamu. Sama kayak Tuhan. Kita bisa cobai Tuhan, Tuhan kalau Maha Kuasa, coba cabut nyawa saya. Kan gitu, tapi Tuhan nggak akan pernah bisa termakan sama cobaan kita. Kan gitu maksudnya. Coba mana datanya? Kita bisa maki-maki Tuhan, kita bisa hina-hina Tuhan, tapi kan Tuhan nggak ini. Tunggu, saya ambil ayatnya. Saya nggak hafal ayat, bro. Yang mau mencobai aku jangan jadi. Ini ada yang lucu loh di YouTube. Jadi Yesus tuh pernah nakal dibilang. Jadi Yesus berdosa karena pernah nakal dan buat mamanya marah. Pendeta yang ngomong. Lawak-lawak juga nih teman-teman. Sebelah nih lama-lama. Yesus pernah nakal. Yesus pernah suka lihat perempuan cantik. Apa-apa aneh ini. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan, sebab Tuhan tidak dapat dicobai. Maksudnya kalau ada orang mencobai Tuhan, Tuhan tidak akan termakan dengan cobaan. Dicobai oleh yang jahat dan sendiri. Tidak, ini terjemahan juga kurang ini. Seperti saya lihat bahasa. Akhirnya terjemahannya disalahkan. Akhirnya terjemahan juga kau akui kan, lagi kau salahin lagi kan. Tadi udah aku bilang ini bentar kayak lain. For God can be tempted by evil. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Jadi kalau ada makhluk manusia mau dia ibaratnya mau menghujat Tuhan, menentang Tuhan, itu bagian dari cobaan, mencobai Tuhan, menentang Tuhan. Tapi Tuhan itu nggak akan termakan dengan cobaan itu. Tuhan nggak bisa dicobai dengan yang jahat. Terjemahannya yang disalahin. Iya, enggak, saya pakai ini biar yang ini bisa paham kalau saya jelasin. Di dalam Lukas 4 ya. Lukas 4 nomor 12 kan ya. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kan begitu kan? Ya. Betul? Betul. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, Lukas 4 nomor 12. Nah, ini saya nemu di salah satu website orang Kristen. Maksud mencobai di sini adalah bukan hanya menentang ini ya. Menentang Tuhan dengan meragukan kekuasaannya melalui ucapan-ucapan yang bernada cemoohan kepada Tuhan.
Ini salah satu tafsiran sebenarnya ya. Iya, Salah seperti yang satu tadi tafsiran. kujelaskan tuh kan Bang. Tunggu dulu. Tentang Kalau cuma bermakna menentang, semua orang bisa menentang. Tapi kalau sudah ada kalimat cemoohan, berarti memang sedang mengganggu Tuhan, kan begitu? Lebih mengarah kepada Tuhan, tidak sedang bermaksiat secara umum. Makanya saya memaknai mengganggu itu maksudnya yaitu arahnya hanya kepada Tuhan, bukan bermakna maksiat secara umum. Makanya saya lebih pas itu memberi makna itu mengganggu seperti itu. Kalau mengganggu kan ada yang diganggu tuh. Iya, kalau tadi yang Pak Naja baca itu udah jelas bahwa menentang itu mencoba itu kayak menentang. Seperti bangsa Israel meragukan kebesaran daripada Tuhannya itu udah bagian menentang. Jadi kalimat mencobai di Alkitab itu maknanya gitu. Kalau misalkan Tuhan katakan gini, jangan engkau mencobai Adonai Tuhanmu. Artinya kan manusia bisa mencobainya, tapi Tuhan katakan jangan engkau mencobai. Kan gitu logikanya. Nah ini ya, kalau kita buka di dalam Markus ya, Markus 8 nomor 11 sampai 13 ini. Markus 8 nomor 11 sampai 13 kan menunjukkan bentuk tindakan mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan yang lain ya, yaitu meminta tanda. Kan ada kalimat gini, lalu muncullah orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk menjawab dia, mereka meminta daripadanya, nyanya besar, suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Nah, orang-orang ini kan sangat menuntut ya, menuntut bukti. Buktikanlah bahwa engkau anak Allah, turunkanlah api dari langit, kan ya, ingin pembuktian, dicoba beneran sama orang-orang Farisi ini. Ketika orang Farisi diskusi sama Yesus kan begitu, ayo kalau kamu memang anak Allah, turunkanlah api dari langit, kan begitu. Nah itu mencobai, mengganggu, ngetes itu. Iya kan sama kayak contoh yang tadi saya berikan, ibaratnya kalau Krishna Tuhan, coba Krishna cabut nyawa saya sekarang, kan gitu mencobai Tuhan itu. Nah, kalau menentang secara umum, maka orang bermaksiat pun itu sudah menentang ajaran. Tapi ini bukan hanya sekedar ajaran, Mas Demian. Ini Iya, memang tadi ke personal Tuhannya, begitu loh. Tadi kan ku bilang kan luas, makanya tadi kan ku berikan contoh. Contohnya gini ya, saya berkata begini, kalau Allah Tuhan cabut nyawa saya itu kan bentuk daripada mencobai. Sama kayak contohnya orang-orang Yahudi, mereka meminta tanda. Artinya kan mereka juga mencoba itu. Kalau kamu ini anak Allah, kalau kamu ini Mesias, coba kamu buat mujizat. Gitu kan contoh logikanya. Nah itu kan Iya, namanya jadi mencobai memang juga gitu. penentangannya itu, Mas Demian, penentangannya itu memang seolah-olah mengganggu kekuasaan Tuhan. Memang Tuhannya yang ditantang, bukan ditantang ya. Ditantang, betul. Jadi kalau kalau ditantang, saya setuju. Kalau kita menantang Tuhan itu kita udah mencobai. Jadi jangan bilang bahwa manusia itu nggak bisa mencobai Tuhan. Iblis manusia bisa mencobai Tuhan gitu loh. Kalau menentang itu lebih umum maknanya, Mas Demian. Tapi kalau menantang Tuhan lah itu saya pas. Iya, menantang, bagus tuh, menantang ya. Masalahnya gini Bang, kalau kata mencobai itu disamakan di Alkitab dengan menentang. Contohnya seperti yang tadi Abang baca kisahnya. Ibaratnya. Iya, kalau contoh-contohnya pahami. lebih arah kepada menantang Tuhan secara personal memang. Ya itu, makanya tadi aku bilang gitu, maknanya itu. Kata mencobai Bukan itu. menentang ya, menantang. Menantang. Dan menang pula kalau dia menantang Tuhannya. Maksudnya menang gimana? Saya nggak berani nantang Tuhan saya karena Tuhan saya hidup. Yakin? Kalau Tuhan yang lain saya bisa tantang gitu karena saya percaya mereka nggak hidup. Oke, silakan buat. Bang Andi saksi nih. Kalau Tadi lu berani udah silakan. Cobalah. Nanti lu buatin konten. Nggak apa-apa. biar rame. Saya tahu tingkahmu itu. Ya kan Kalau biar Tuhan, diuji. Biar saya diuji. menentang, saya menantang tapi di dalam hati saya aja. Kalau secara kalimat nanti kamu buat konten gitu. Ya kan nggak apa-apa, kan biar ada saksi. Nggak perlu. Gimana nih Bang Andi? Assalamualaikum Bang Andi.
Si Cukup dia Demian mati aja. dia lebih sakti daripada Iya, saya Tuhan yang lain, dia bilang. Bro Jul, ini saya izin makan dulu ya. Udah jam 1 nih, lapar. Saya belum makan. Loh, loh, loh. Apa Bang Handi, kecil kan suaranya? Aku keluar dulu bentar naikin lagi ya. Oke. Oke, mungkin dari Ustaz Wafi ada yang mau disampaikan dengan Bang Angkang nih, mana tahu Bang Angkang mau mualaf. Bang Angkang ini anu juga Kristen. Kristen. Sini tadi rame Kristen di sini. Aku sendiri yang Muslim tadi. Udah pada Oh. hilang gara-gara ada Demian. Nggak suka mereka. Udah kelar bahasa mencobainya. Udah Bang. Sekarang bahas Udah apa? apa, Bang Angkang dari tadi tunggu tema dari pihak Muslim, dia bilang. Oh iya. Saya mau nambahin nih. Contohnya Bapak Nazamedia ini. Contohnya dia seorang ahli matematika ya, tapi saya biologi. Bapak, saya mau mencobai dia. 1 tambah 1 berapa aku bilang? 2. Enggak, 3 aku bilang. Dia pasti marah nih. Karena kebenaran di dia. Gitu. Nah itu 3. Bapak Nazamedia ini bilang, itu 2. Karena saya ahli matematikanya. Itu 3. namanya menentang, Bang, bukan menantang. Menantang dan menentang itu beda, Bang. Itu dia makanya sama aja. Beda. Nggak sama. Beda. Begini ya. Kalau menentang itu, misalnya Demi yang menentang, artinya ada sesuatu data, Menentang ada data yang tidak dia sukai, dia tentang gitu ya. Ada sesuatu yang dia tentang. Kalau menantang, kejadiannya. Menantang itu kayak gini, kamu mau nggak berantem sama aku gitu? ini kan saya baru ngomong, nggak kedengaran suaraku apa ya didengar ya? Lebih mengarah menantang itu. Jadi kalau Kedengaran, Bang menantangin, Hadi. ah? Ada suaranya. Oh ya. Jadi kalau menentang itu ada argumentasi, ada data. Kalau orang beragama ada kitab suci yang dia tidak setuju, dia tentang tuh data. Kalau menantang artinya dia ajak duel, dia ajak berdiskusi, dia ajak debat, dia tantang kesaktian apa dan segala macam. Kira-kira begitu perbedaannya. Ya, betul. Ya saya setuju. Oke. Pastilah Oke, setuju orang profesor yang ngomong. Ya, Bang Handi coba ditanya dulu nih Bang Angkang nih. Bang Angkang lagi belajar dia, pengen menjadi pendebat profesional dia bilang. Nah, ini cocok nih ada Bang Handi nih. Oh ya, Pak Angkang, untuk menjadi pendebat profesional itu pertama harus persetujuan keluarga. 1. Kenapa kalau anak istri atau menantu atau mertua itu nggak setuju, Bang? Kadang-kadang tengah malam itu Anda diskusi dengan Demian misalnya, nanti disangka Anda orang gila, ngobrol sendiri tengah malam. Jadi harus tahu dulu persetujuan keluarga ya gitu. Kedua, persiapkan materi gizi apapun itu, siapkan kopi dan seterusnya. Ketiga ya, siapkan isi kepala, ilmu-ilmu yang mumpuni. Kelima ya, siapkan nomor rekening. Kira-kira nanti siapa tahu Demian mau berbagi kan gitu. Ya itu aja sih, nggak ada yang lain, Bang. Oke, mungkin dari Bang Handi nih, boleh diuji. Oke, siap. Bang Angkang udah lulus sampai level berapa nih, Bang Angkang dari pihak Kristen? Mau tes cocoknya masuk kelas berapa ini? Kalau siapa? Pak Angkang? Iya, cocoknya masuk kelas berapa ini? Kalau Pak Angkang ini sepertinya dia harus berguru dah sama Demian dulu. Nggak Dia ada harus- guru yang lebih bagus? Enggak, Demian jangan salah loh. Jangan salah. Kemarin saya telepon Demian tengah malam, dia nggak mau buka open cam. Gelap aja. Apakah karena cahaya nggak ada, apa karena memang orangnya gelap? Kan gitu Demian. Demian, Lagi makan dia, lagi makan. Oh, lagi makan. Lagi nyari kayu bakar dulu. oh kita. Ya Tapi mungkin sama Bang Angkang dulu. Tapi saya bangga melihat room ini. Kalian semangat untuk bahas Alkitab. Oke, lanjutkan. Berarti ada kerinduan di dalamnya ini. Oke, mantap. Kita nggak Ini- lomba. Ya silakan Start. Ini room PA namanya, room PA, pendalaman Alkitab. PA. PA itu panjang akal, bukan pendek akal. Panjang akal. Iya. Kata si Hotang kan gitu. Karena lama-lama kalau kita sering buka ini, maka kepercayaan kita juga tumbuh. Kan gitu. Oke, Kepercayaan mantap. Bapak bisa luntur loh. Kalau sering dengar Ustadz Wapi, bisa luntur kepercayaan Anda itu. Serius, Pak.
Oh gitu, nggak bisa luntur karena udah dipundasi dari lahir. Tenang aja. Bisa Pak. Jangankan pondasi lahir Pak. Ada orang Pak, dia belum dilahirkan Pak. Baru calon gitu ya, baru calon itu udah Kristen Pak. Udah pinter dia gitu loh. Setelah dia dilahirkan, lebih pinter lagi Pak. Baru kelas 2 SD Pak, udah profesor dia mengenai Bible. Pas dia SMP Pak, apa yang terjadi Pak waktu SMP Pak? Dia masuk pondok, sekarang udah dirawat menjadi murid daripada Ustadz Najak gitu loh Pak. Bayangkan Pak. Jangan salah Pak Angkang. Orang bisa berubah pikiran Pak. Kenapa? Karena memang itu ada waktunya gitu loh Pak. Suatu waktu nanti Bapak, kalau keadaan bisa berbalik arah gitu, akal Anda disehatkan oleh akal HMC, terus disirami rohani, kebenaran tidak bisa ditolak, jangan salah Pak. Itu loh Pak Angkang. Hati-hati diskusi sama kami Pak. Aku berpegang teguh tidak ada yang sampai ke rumah Bapak kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Itu udah terang itu dalam hati saya. Udah selesai. Ya. Yohanes 14:6 Pak. Ya, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satupun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kan gitu Pak. Nah, artinya apa? Kalau mau sampai ke Bapa harus melalui Yesus. Apa? Bukan Yesus itu diinjak-injak melalui dia, enggak. Ikuti ajaran Yesus di zaman itu kepada Bani Israel. Jadi data ini buat Bani Israel, bukan Bani Indonesia. Bukan untuk Anda Bapak. Yesus diutus kepada domba yang hilang di Israel. Orang Israel yang diajarin, Bapak ikut-ikut jadi murid. Bapak tidak masuk kurikulum, Bapak tidak terdaftar di list sebagai siswa. Nggak usah kalau aku bilang Islam itu dari Arab, kamu nggak Arab. Kok kamu Islam? Oke. Kalau Islam itu Pak, rahmatan lil alamin untuk seluruh dunia. Indonesia kan enggak juga. Mana Indonesia? Itu Islam ajaran itu Islam. dari Kenapa Indonesia. Pak? Islam. Hah? Kenapa Pak? Ya, pakai juga bahasa Indonesia. Kenapa kau baca Arab? Karena kitab suci itu harus ada original teksnya Pak, nggak boleh diartikan saja. Terjemahan itu bukan kitab suci Bapak. Gitu loh. Agama Islam itu untuk seluruh dunia. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia, termasuk diutus kepada Anda, diajari kepada Anda agar berhenti menyembah anak orang. Loh Pak. Bapak ini kok diperingati ngeyel sih Pak? Bapak ini ibarat kata tersangka, mohon maaf, orang salah mindset dari kecil, didoktrin dari kecil. Kita datang Pak, sudahlah Pak, Yesus itu anaknya Bunda Maria loh Pak, masa disembah sih Pak? Bapak nggak mau menerima tawaran kami, masa tawaran baik-baik Anda tolak? Gimana sih Bapak ini? Terima kasih untuk tawarannya, tapi saya nggak terima, kan itu hak saya. Ya saya kan juga nggak maksa Bapak. Iya, nggak usah ngegas. Kamu harus terima. Ya kakak lah Pak, saya nggak ngegas. Gitu, santai aja. Ya Cara namanya juga, jualnya gitu Pak. namanya juga penawaran Pak. Bapak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pade ada penawaran Pade. Pade ada penawaran. Ada penawaran untuk kembali ke jalan yang benar, berhenti menuangkan manusia. Ya, memang Islam itu, kedatangan Islam ya untuk itu memang. Laqad kafarol ladina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam wa qala masih ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbukum. Masya Allah. Itu yang ditawarkan Islam, yaitu sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Isa al-Masih itu Isa al-Masih putra Maryam itu Allah itu sendiri, padahal Isa al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, kedatangan Islam memang untuk mengajak manusia itu kembali ke jalan yang benar, jalannya para nabi. Seperti itu Bang Andi. Betul sekali gitu. Jadi kita hanya menyampaikan, tidak ada pemaksaan kok. Lakum dinukum waliyadin Pak. Tapi sekiranya Anda berubah pikiran,
ya silakan menghubungi kami. Kami siap membantu apapun keluhan Anda, termasuk keluhan apapun itu gitu loh. Sampai Ada di akhir sini. zaman, Ya, sampai akhir zaman pun saya tidak akan berubah Pak, ya. Nggak usah diulang-ulangi. apa sih salahnya Pak kalau kita mengatakan gini Pak, itu kan Yesus itu anak Bunda Maria, dia bukan Tuhan. Ini salah apa enggak nih Pak ajakan ini? Kira-kira menurut Pak Angkang salah nggak apa? Gimana ini? Iya, coba tanya sama Bang Nathan. Mungkin Bang Angkang nggak mau, Bang Iya. Nathan daftar ini. Saya justru nggak tertarik menyembah Tuhan yang tidak eksis sama sekali sama nabinya gitu. Saya kurang tertarik karena pada umumnya yang mengaku nabi di perjanjian lama di zaman bangsa Israel, para Enggak, bukan nabi-nabi. kita berbicara nabi Pak, berbicara Tuhan Pak Nathan. Iya, Jadi Anda berbicara menyembah Tuhan. Tuhan itu harus pernah kelihatan ya Pak ya Nathan ya? Betul, saya harus seperti itu. Oke. Nah, jadi artinya begini. Nah, Anda harus mampu. justru Anda ini harus menunjukkan mampu. antara iman Pak Nathan dan imannya Yesus beda. Kalau imannya Yesus itu dia Justru- percaya kepada yang Tuhan yang tidak nampak Oh. begitu. Tidak, justru Yesus Loh, bisa membuktikan bagaimana komunikasi dia dengan Sang Ilahi di hadapan banyak orang, langsung mengadakan mujizat seketika itu dan berbicara langsung kepada Tuhannya ketika dia menjadi manusia. Dan saya lebih percaya itu. Dia Saya lebih sudah percaya mengakui itu. Yesus punya Tuhan. Nah, kalau Betul. Anda sudah mengakui Yesus punya Tuhan, kenapa Anda tuhankan Yesus? Nah sekarang gini bro Ardi ya, bro Ardi ya, bukan? Bukan itu Pak bukan. Ustaz Sugi. Iya, sekarang kan gini, Pak Sugi. Sekarang kan gini, Anda komparasi antara Yesus yang secara, katakan saja dulu saya ikuti jalur Anda, Yesus itu total sebagai manusia ya. Ajaran Yesus itu langsung loh, dia eksis Tuhannya ketika dia jadi manusia. Saya ikuti jalur Anda ya. Eksis loh bro, eksis luar biasa. Dibanding versus Muhammad yang ngakunya nabi, hanya wahyu-wahyu aja gitu. Ketika dia ada masalah turun wahyu, ketika dia sedang menggauli mantunya Zaid turun wahyu, Oh, ini ketika enggak dia berperang. Mantu di mana Ini kan dikatakan di fakta. situ mantu? Ini mulai kan, nih. Hah? Sebelum Apakah setelah- Tuhan Anda ini bisa dikatakan eksis ketika mau mengadakan seks di tempat umum itu dikatakan eksis gitu? Enggak gini, kita Enggak gini aja. apa? Hah? Enggak, maksudnya Tuhan gini. Anda kan bisa dikatakan eksis karena pernah melakukan apa ya? Adegan seks di tempat umum begitu kan? Sebagaimana yang Di mana, tertulis di dalam mana? 2 Samuel 11 ayat 12 itu? Jangan mengeluarkan Samuel. statement dok kalau nggak punya data. Iya, di situ nggak ada 2 menantu. Samuel, tunggu dulu. Nanti bro. saya Kita keluarkan sekarang data Yesus. data Bible 1928 kita mau saling Jangan- menghujat di sini. Apakah Jangan ketika bawa Yesus mencuri dulu. keledai itu dikatakan itu bentuk Tuhan eksis? Nah itu ada data itu. Ayo, boleh kita bahas. Ayo kita bahas. Nah, ya. ayo. Tapi Ayo kalau kita kita bahas. nanti kalau kita bahas, saya bahas nanti mencuri Oke, keledai. siap. Oke, saya siap. bahas. Anda bahas juga nanti tentang bahwasannya bagaimana ketika Muhammad itu Ini melakukan kok Tuhan versus pernikahan Nabi ya? kepada Kenapa ya menantunya. Tuhan versus Nabi ya? Kenapa? Ayo, pakai data, kita pakai data, ayo pakai data, ayo. ya, Nathan, maksudnya kenapa ya, lu versus Tuhan versus Nabi? Kenapa? Saya kan Yesus versus Muhammad ini sekarang. Ya, berarti Anda pengikut. lu turun. Jadi Dengar. Yesus bukan Tuhan dulu. Ini tar dulu. Yesus bukan Tuhan. Tunggu dulu. Kita bahas dulu antara sumber wahyu. Yang kedua ini kan membawa wahyu. Oke, Yesus baik. bawa Bagus itu, wahyu. bagus ini. Bagus itu. Berarti kamu Yesus menurunkan. bawa wahyu. Sebentar dulu. Stop dulu. Berarti kamu menurunkan Yesus bukan Tuhan ya, Nabi ya? Tidak karena Loh kok karena tidak? Berarti biar Tuhan ada keseimbangan. ntar dulu. Yang mana topiknya nih? Tuhan versus Nabi atau Nabi versus Nabi? Oh, kita gini aja. Yang mana aku bilang? Saya turunkan dulu status Yesus sebagai nabi. Waduh, turunkan. Iya, jangan ketawa Ya, dulu. baik, Kita kan baik, biar baik. fair. Biar fair dong, bro. Biar Kita kan fair mau ya. dialog nih, bro. Kenapa biar bukan fair, bro. Paulus ya lu ajuin? Kenapa bukan Paulus? Jangan. Kenapa? Saya kan pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Oke, baik. Jadi kita turunkan. Oke. Ya, turunkan permanen apa sementara nih? Kan, sementara lah. Oh, sementara. Ntar kembali lagi jadi Iya. Tuhan. Sekarang gini, kita mau masuk dulu ke topik soal esensi seorang nabi gitu loh. Kita Oke. sederajatkan dulu Yesus, Musa,
dan para nabi lain. Oke, kita stop, komparasi dengan udah, Muhammad. stop, udah paham. Paham Ya. ya. Jadi Jangan dulu untuk- langsung Tuhan. Iya, ntar Kalau Tuhan dulu. nanti terlalu kejauhan. Jadi Ya. tidak ada Silakan. berbicara Tuhan di sini, berbicara Nabi. Jadi detik ini juga Nathan menurunkan status Tuhan Yesus menjadi Nabi. Nanti habis Nah, itu- diskusi itu naik lagi polemikus statusnya Anda. menjadi Tuhan gitu ya. Sekarang kan Oke. gini. Dengarkan Bukan dulu, seperti itu. harus Ya. deal dulu, ini topik baru masuk. Ya. Saya ulang ya, jangan diganggu, jangan diganggu. Saya aja yang Bang. menentukan karena kan Yesus kan versi saya. Yesus kan versi saya. Entar Yesus dulu versi dong, saya ngomong dulu. Dengerin. Oke, ngomong. Jadi Bro Nathan menurunkan status Yesus sebagai Tuhan menjadi Nabi untuk sementara dalam diskusi. Ya. Setelah selesai diskusi, Yesus kembali menjadi Tuhan, betul? Kenapa emang Memang Yesus kok Tuhan kembali? tetap. Sekarang kan gini, dengar ya, Bung apa ya? Sekarang dengar dulu saya bicara sebentar aja ya, Hendy Slebes ya. Saat ini kita mau komparasi dulu status ini jabatan Yesus sebagai nabi. Ini mau kita perdebatkan dulu ya. Lebih layak mana dianggap nabi? Ini nabi dulu. Ke statusan kenabian Yesus ya. Jadi Versus Yesus bukan Muhammad Tuhan sebagai ya. nabi. Jadi Yesus bukan Tuhan ya. Maksa gitu. Yang lain boleh meluruskan nggak di sini? Kemampuan nalar Lu nanti Slebes dihajar nggak sama sanggup. Kristen kalau lu turunkan Yesus Nggak. jadi Nabi. Hendy Slabis nggak sanggup menyimak apa yang saya sampaikan. Nathan Nggak lu sanggup nanti dia. dihajar sama Kristen lain kalau lu turunkan Yesus menjadi Kan? Nabi. Tidak Ju. Sekarang kan gini. Bisa nabi. Kenapa emang? Bisa. Bisa. Iya betul. Betul. Ya Sandi. Tuhan, Bisa, Tuhan, Yesus. nabi, bisa Yesus. Namanya Bisa mana? betul. Siapa itu? Itu bijak itu Iya yang iya ngomong iya barusan. iya. Ini ribut sama Kristen kalau gini jadinya. Dengan kamu paksa tidak. ya, kehendakmu menurunkan. Nabi bisa, Yesus bisa nabi, bisa rasul, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Ini namanya Tuhan. Maunya sendiri bisa. Diomelin. Itu ayatnya mana? Ayatnya mana itu? Bahwa nabi juga Tuhan, nabi bisa jadi Tuhan itu ayatnya mana? Tuhanku, nabiku, rasulku. Iya, ayatnya mana? Bahwa Tuhan antara utusan dengan Tuhan itu sama, ayatnya mana? Cari aja sendiri. ayo. Bukan sama bisa. Bukan sama. Iya, mana ayatnya? Cari sendiri. Bahwa seorang utusan sekaligus dia adalah Tuhan itu ayatnya mana? Cari sendiri zaman Aduh, orang kau yang bawa argumen, kau yang membuktikan, kau yang Ada bawa banyak. dalil dong. Ada banyak ayatnya Yesus sebagai. Ada banyak Bahwa ayatnya Yesus sebagai seorang nabi. utusan itu bisa sekaligus Tuhan. Ayo. Ayatnya mana? Sekarang gini, Sugi. Ayatnya mana? Jangan lari dari saya, ayatnya mana? Sugi. Dengar dulu ya. Ayatnya mana? Jangan ngibul dong. Ayatnya Ayo, gimana? Apa? Pertanyaannya apa? Memang Muhammad di mana ayatnya seorang utusan mana itu sama ayatnya? dengan yang mengutus? Di mana ayatnya yang utusan itu sama dengan yang mengutus? Itu. Itu. Ayo. Itu aja pertanyaannya. Sekarang Iya, sebelum iya. saya jawab. Iya. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, sekarang saya tadi kan dengan Nadi Slebes mau tunggu dulu. Kita jangan lari kemana-mana. Ini biar jangan ini. Nah ini teman-teman biar topik dengar. udah ini nggak lari topik, diminta datanya dulu itu. Dengar. Topiknya lebih tadi kan Handi Slebes mengatakan kami Dijawab dulu itu manusia. pertanyaannya. Tunggu dulu Handi Slebes. Anda tadi ngomong Lari. apakah Anda masih menuhankan manusia? Betul tidak? Anda bertanya tadi di awal. Nggak usah kasih itu dulu, ini dulu datanya dulu mana. Ini kan udah terjadi nih topik nih. Kalian Itu berdua tadi mengatakan topiknya. bahwa Yesus itu ya nabi, Yesus itu ya Tuhan. Nah, saya minta datanya di mana bahwa seorang nabi itu sekaligus Tuhan. Atau seorang nabi itu sama dengan yang mengutus. Utusan sama dengan yang mengutus gitu loh. Jadi kita soal kenabian Muhammad nggak usah dulu kita bahas. Ya saya itu jawab. nanti nyambung ke sana juga. Oke, silakan. Juga, Mana ayatnya tentang Muhammad- bahwa seorang utusan Muhammad sama, nggak kelar-kelar, sama dengan bro, yang mengutus? kenabian Muhammad. Kenapa Bro, takut? Katanya tadi mau menunjukkan ayat. Saya akan Kenapa tunjukkan. takut? Ayat saya mana akan ayat? tunjukkan. Saya banyak tunjukin banyak bukan Oke, satu. silakan, Saya silakan. akan tunjuk. Tapi Anda buktikan dulu kenabian Muhammad di room ini. Tadi Anda sudah membuat argumen, begitu dikejar ketipuan Anda takut. Anda mau tipu-tipu di sini seorang utusan sama dengan yang mengutus. Sugi, Anda tahu nggak Sugi? Teman-teman Muslim kebanyakan mau bertanya tentang Kristen, tapi tidak mampu menjelaskan Islamnya. Nathan lu Juma bisa juga diskusi sampai nggak sih sekarang. Nathan? Stop dulu. Juma juga nggak sanggup Ini loh menjelaskan. gini, kenapa itu saya kejar? Karena itu saya anggap tipuan.
Kalau Anda tidak mau saya anggap tipuan, tunjuk dong bukti di mana bahwa seorang utusan sama dengan yang mengutus. Ayo. Saya tunjukkan, setelah saya tunjukkan, Anda buktikan kalau Muhammad itu sebagai nabi dan gampang. Allahnya itu Kecil, benar-benar gampang. Nanti saya tunjukin. Deal ya, deal ya. Kecil, gampang. Nanti setelah saya tunjukkan ayatnya di mana Yesus dia adalah Tuhan sekaligus utusan. Iya. Ya. Ayat dari Yesus ya. Ayat. Dari ucapan Yesus ya. Iya betul. Nah, setelah saya tunjukkan, Anda harus siap-siap di rumah siapapun Anda. Siap. Kecil. Anda harus siap-siap membuktikan. Iya, sekarang tunjukin aja ayat, nggak usah banyak omong. Iya tuh. Kalau Anda bisa membuktikan Muhammad itu memang nabi yang memiliki standar sama dengan Musa. Mau lari atau mau gimana ini? Oh, kok nggak jawab? Tidak lari kecil lah menjawab. Ya udah, silakan. Tunjuk ayat di mana seorang utusan sama dengan yang mengutus. Ayo, menurut Yesus. Ini saya bantu jawab nih. Ya, jawab, silakan. Dulu yang lain dulu jawab. Oh, Nathan nggak bisa jawab, minta bantuan. Bisa. Saya jawab bentar. Ya udah, lu hentikan temanmu, jangan. Saya bisa gitu loh. Tapi katanya mau dijawab. Ya silakan siapa aja boleh kok. Oke. Silakan. Yohanes. Bentar Bang. Menurut Yesus, silakan. Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Apa sih? Apa ini jawabannya apa ini? Apaan ini? Yohanes 3 ayat 1 coba ya kita baca ya baik-baik. Apaan ini? Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Nah, ini justru menunjukkan Yesus utusan tok. Yang saya minta di mana Yesus itu mengatakan bahwa seorang utusan sama dengan yang mengutus. Mana ayatnya, ayo? Ini justru menunjukkan Yesus utusan toh ini, nggak ada yang mengambil Tuhannya. Dia nggak mengaku pengutus loh, enggak. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ini Yesus utusan tok, nggak ada Tuhannya di sini. Yesus utusan terus Allah menyertai dia. Nah, iya. Ayo, Gimana dong? Seorang utusan bisa berarti sang pengutus atau utusan tidak sama dengan yang mengutus. Ayo, mana ayatnya sini yuk. Ayo. Lu belajar sama wanita. Ngesot ratus kalau ada ayatnya. Ayo sini. Saya akan manjat di sutet. Tidur di atas sutet kalau ada. Kalian ini memberitakan Yesus dengan tipuan, nggak pakai dalil. Sudah. Oke, lanjut. Saya jawab. Saya kasih 2 ayat ya sekarang ya. Oke. Yang ayat pertama. mana? Kisah 9 ayat 5 sampai 7. Tahan dulu Bang Nathan, soal banyak yang mau naik, aku bingung nih. Bang Edukasi, selamat siang. Bang Edukasi dari Kristen atau Islam? Jangan terlalu banyak dulu, ini dulu Nathan dulu kelarin. Nanti Iya, Mas nanya dulu. Kisah para Rasul memang perkataan Yesus ya? Itu Paulus Boro, bukan Yesus. Gimana sih lu? Yang saya minta di mana Yesus mengatakan bahwa seorang utusan sama dengan yang mengutus. Sekarang dari kalau tadi. Sekarang kalau Quran Anda saya jangan pindah dulu. Jangan pindah dulu. Di dalam Bible ayat 57 baca kisah 9 Bro, lo jangan bodohin orang. Di dalam Bible itu ada perkataan Yesus, ada perkataan sahabat Yesus, ada perkataan orang-orang yang tidak dikenal Yesus. Nah, sekarang Anda membawa yang mana? Perkataan Yesus, sahabat Yesus, murid-murid Yesus yang mana nih? Perkataan Yesus langsung. Nah, oke, perkataan Yesus langsung, silakan. Ya, Kisah 9 ayat 5 sampai 7. Itu bukan pernyataan Yesus. Itu bukan pernyataan Yesus, Bro. Oke, kita cek dulu Bang Adi, biar kita para Rasul 5. Kisah berapa? Buka Yohanes 4:3 ayat 28. Bentar. Yang ini dulu. Kisah para Rasul 5 ayat berapa? Nah, biar Kisah kita para Rasul 9 ayat 5 sampai 7.
9 ayat 5. 5 sampai berapa? 7. Ya udah. Sebelum Anda jawab, Anda siap-siap buktikan keeksisan Allah di masa Jawab, Muhammad. jawab Saulus. Oke siapa? ya. Oh. Ini jawabannya pakai ini Bang Andi. Kisah Para Rasul 22 ya ayat 6. Coba Kisah Para Rasul 22 ayat 6. Nih. Itu bacakan dulu, Bentar, bacakan di dulu. situ Yesus Bacakan Tuhan dulu. atau apa? Nih. Saya tanya, bacakan Ya, dulu, maka bro. rebalah aku ke tanah. Ya. Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret, bos, bukan Tuhan, orang. Coba kan kita Paul- Para Rasul 22 ayat 8 tuh. Aduh, Nathan. Orang di situ orang, nggak Tuhan dia. Sekarang orang Anda sudah tahu, saya mau jelaskan. Anda sudah baca ayatnya belum? Enggak, pertanyaannya Udah pada apal, bro. makanya saya langsung tahu. Itu Pertanyaannya- korelasinya sama dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 8. ini topiknya adalah di mana pernyataan Yesus, dia pengutus dan dia utusan juga. Mana? Ya. Dia utusan dan apa? Dia pengutus dan dia utusan. Anda disuruh baca, tidak mau baca. Saya Kisah baca ya. 957. Saya bacain, biarin Baca dulu. aja. Iya. Jawab Saulus, kan gitu ya. Siapakah engkau, Tuhan? Yang mengakui Tuhan siapa? Paulus yang bertanya. Paulus. Ada jawaban dari atas. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Yesus tidak mengaku Tuhan dan tidak mengaku utusan di sini. Ini bukan Yohanes. Apalagi? Tunggu, sebentar, Andis Lebes. Sebentar yang lain ya. Iya. Saya mau tanya kepada Anda, Andis Lebes. Gak usah bertanya, kelarin dulu urusan lu. Sekarang yang langsung menampakkan diri kepada Saulus, menurut Anda manusia normal biasa atau Di alam mana roh Paulus spiritual? pernah melihat Yesus? Di mana? Itu tadi kan ayatnya. Saulus Yesus bertemu tidak ada Yesus. di dunia itu, di situ. Loh, itu kan pasca sudah meninggal disalib. Ya, kan, Yesus setelah sudah nggak ada di disalib. dunia itu. Bagaimana bisa kelihatan? Tapi kenyataannya dia menjadi satu sosok Tuhan kan? Di mana sosok yang Tuhan? bisa. Di mana? Ada dua kemungkinan kalau nggak Kemungkinan, nggak boleh berkemungkinan, harus pasti. sekarang Anda percaya suara itu sama nggak dengan suara yang dipernyatakan Musa ketika dia melihat Lari ke Musa lagi, aduh, lari ke Musa. Kalau saya yakin itu hantu. Menurut Anda itu aja fix Ya. Anda menurut Anda itu Kalau hantu- menurut saya hantu, Tuhan itu kenapa? saja. Kenapa saya Ya. katakan itu hantu? Karena Yesus tidak pernah berjanji akan datang lagi sebelum sampai akhir zaman. Ya. Nah Dia itu tidak kok nongol datang lagi, untuk berarti Yesus menghakimi. bohong dong. Itu untuk menghakimi. Itu untuk datang langsung secara seperti nanti pada hari yang terakhir sama kelak menjadi hakim, dia benar-benar sama Lu seperti ngerti nggak sih manusia. topiknya, Di bro? mana Yesus mengatakan dirinya akan seperti teh celup naik turun. Dengar, sekarang gini, Yesus itu akan datang kembali nanti setelah hari minimal, kiamat, bro. bukan Dengar, naik bro. turun seperti teh celup. Saya tadi kan topiknya mengkomparasi Muhammad dengan Saulus aja kalah. Saulus aja Paulus, Yesus eksis loh kepada Paulus. Muhammad sampai sekarang Di Anda tidak bisa mana? buktikan. Dan Di saya mana? tahu. Itu enggak Saya belum tahu. apa ya? Itu tahu, hanya Anda halusinasi tidak akan saja gitu loh. Oh, itu terserah. Gini, Mau Anda bilang faktanya halusinasi, kalau terserah. memang itu Yesus, kalau itu memang Yesus yang menemui Paulus, kenapa ajaran Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus? Nggak usah tarik ke jalan dulu, sekarang ke Loh, eksis. ya eksis dulu. tentulah, kan kita harus Saya mau ada tanya, pembuktian nih. Apa sebentar, benar Anda yang buktikan- menemui Yesus, menemui Sugi. Paulus itu Yesus? Sugi, Kan begitu. Anda sanggup membuktikan Muhammad walau berupa hayalan pun Gak bertemu. usah pindah topik dengan dulu, Allah. nggak, jangan pindah Kecil, topik. kecil, ini belum terjawab nih. Anda Ini tadi bagi telah saya sudah- menipu kami bahwa utusan bisa sama dengan yang mengutus. Itu kan Sebelum utusan Anda Yesus bisa pada saat membuktikan berbicara. mana dalilnya, saya anggap itu tipuan. Tadi ketika Ini, Mas Yesus Nathan. itu Mas menyatakan Nathan, diri, tunggu, itu tunggu. adalah utusan. Dan dia menampakkan Mas Nathan, diri itu artinya setelah- eksis. Ya, Mas Nathan, setelah pertanyaan Ustadz Sugi dan Bang Handi terjawab, kamu nanya Islam terserah sudah. Nanti saya Iya. jawab. Itu Nah. dengar ya. Saya bukan pemuas nafsu, minimal saya sudah membuktikan kalau Tuhan Nggak bisa saya lu jawab eksis sembarangan sebagai itu. utusan. Nggak kena. Nggak Itu kena. masalah ini kan Gini loh. buktinya gitu loh. Kan gini, Ini kan Bro Nathan. ini masalah. Bro Nathan, Yesus pernah berkata begini di dalam Yohanes 13 ayat 16. Seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba Sekarang, tidak lebih tinggi bro. dari tuannya. Bro, Saya minta bro. ayat yang seperti Sugi. itu. Dari Yesus Sugi. langsung. Dengar. Jelas Sekarang gini. makna Ini- artinya.
Yesus hanya pernah Anda- ngomong begini, Anda- seorang utusan sama dengan yang mengutus, seorang hamba sama dengan tuannya. Coba di mana ayat seperti itu? Dengar, ini dengar ya. Saya hanya butuh klarifikasi dari kalian. Buktikan bahwasannya Tuhan Anda itu eksis. Itu saja. Bukan itu topiknya, pindah. Set. Ini kan permintaan Nabi saya Anda- belum apa, ya. Anda kan dengar Gini, Nabi bro. Muhammad. Allah Bro, itu eksis. berarti tadi nipu ya? Kalau Anda akui nipu, kita berpindah topik. Kenapa nipu, bro? Memang Tuhan kami eksis. Itu Ya, datanya Bukan mana? itu. Anda kan tadi sebagai mengatakan kesan bahwa utusan sama dengan yang mengutus. Saya minta ayat. Yesus. Kan Anda belum bisa Yesus menunjukkan. Sementara saya mengatakan bahwa utusan tidak sama dengan yang mengutus. Ada ayatnya, Yohanes 13 ayat 16. Nah, sekarang saya minta Yesus. ayat yang serupa. Ya, Yesus. di mana Yesus mengatakan seorang utusan sama dengan yang mengutus. Ayo, sini. Yesus ketika datang ke dunia menjadi nabi, dia kan utusan. Oke, deal? Terus Iya. kapan dia mengutus? Kemudian Yesus sebagai Tuhan yang di kisah para rasul 9 tadi menyatakan diri kalau Anda bilang Bukan Tuhan. begitu kan di situ. Salah Coba aja lu. Anda baca di dalam kisah para rasul 22 ayat 8. Aku orang Nazaret. Sekarang Baca gini, tuh. bro. Sekarang intinya saya mau tanya sesuatu Nggak usah nampak tanya dulu, selasin dulu, yang nggak bisa. Tunggu dulu. Ketika Allah berbicara Nggak bisa, kepada Yesus, nggak bisa. menurut Anda itu Sekarang selesaikan dulu tugasmu, baru kau bertanya puaskan bertanya nanti. Selesaikan dulu ini argumentasimu sendiri loh. Atau Anda Jadi ngasih, kalau kau oke, tidak bisa itu hanya hayalan membuktikan. saya, asumsi saya. Oke, kita terima. Iya. Enggak saya kejar. Tinggal ngomong saya cuma nipu asumsi doang, baru pindah. tidak. Ya udah, Oke, buktikan. kalau tidak tunjuk ayat dong. Ayo. buktikan. Tunjuk ayat. Saya Ya, buktikan. buktikan. Saya buktikan Oke. ayat tadi. Ya. Dengar. Saya buktikan, Ayat tolong mana dengar. Yesus mengatakan dirinya sama dengan yang mengutus? Ayo. Sugi ini menang buat suara. Kalau roh mengutus firman ya bisa dong. Nah, mana ayatnya Rong mengutus Satu firman? hakikat itu kan mereka satu hakikat tapi bisa dipisahkan. Iya. Jadi Misalnya kalau roh saya utus jiwa saya ya bisa dong bang. Itulah Kan keesaan. kau yang dibuktikan di sini. Yesus berkata, Makanya, data kita minta. Yesus berkata, aku ini pengutus dan aku juga diutus. Mana? Manusia diciptakan menurut gambar rupa Diam dulu, Allah. ayo diam dulu, kasihan Ya, anak dengar. habis nanti. Jadi saya kami dulu ini jelasin gambaran dari Allah. Jadi kalau jiwa saya atau roh saya mengutus jiwa saya bisa dong. Dalil bos, bukan butuh kita terus. Kita Iya. butuh dalil. Ayo pakai dalil, setiap bicara pakai dalil yuk. Oke. Ayo. Oke. Dalil, Di dalil. imamat. dalil. Aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Ada loh. Cari Itu dulu, Musa, cari teman. Tuhan Musa, Musa. bro. Bukan Yesus. Tuh dikasih tahu kan. Itu bukan Yesus. Musa Itu itu. bukan Yesus. Itu Apa yang bukan harus aku Yesus. katakan kepada orang Israel? Masa Musa Katakanlah mengutus aku Musa? mengutus aku kepadamu. Masa Artinya Musa Tuhan mengutus mengutus Musa. Bukan Tuhan mengutus Tuhan. Kacau ini orang ini. Yang topik hari ini adalah, ya, Nathan ini mengatakan Yesus itu pengutus dan dia juga diutus. Gitu loh. Pengutus sama dengan yang diutus. Mana datanya? Yesus yang ngomong kayak gitu. Udah bisa saya lanjutin dulu sebentar. Iya, jawab pakai Satu data. ayat lagi, satu lagi Wahyu 1 ayat 8. Wahyu lagi. Apa? Wahyu 1 ayat 8. Yesus Ya. berbicara, aku adalah Alfa dan Omega. Mati. Susah amat dimintain keterangan. Kan Yesus ngomong begini nih. Ya, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Patahkan ayat ini dengan perkataan Yesus yang sama. Seorang utusan sama dengan yang mengutus, seorang hamba sama dengan tuannya. Coba mana ayatnya? Yang bilang Yesus Patahkan tuh, letter luck itu. Soalnya ayatnya itu letter luck gereja. dia. Patahkan dengan yang letter luck, jangan asumsi. Yang jelas, aku buktikan menurut iman saya dulu. Anda Bukan iman yang dia ngomong data. Ini bicara ayat, Dan bukan disertai- bicara iman. disertai data juga. Sekarang Mana Anda data? buktikan. Aduh. Tadi dengar ya, dengar. Ngaku Yesus aja deh, gue cuma nipu udah. Lu yang Dengar. bertanya lagi. Yesus sebagai manusia kan dia utusan. Oke. Nah, terus Tapi dia bisa menjadi seorang Tuhan menampakkan diri secara di mana? kasat Di mana mata. dia mengatakan saya Tuhan menampakkan diri di mana? Sekarang gini, Anda nggak percaya yang menampakkan diri kepada Ya di mana saya dan datanya lu kepada ngarang doang. Kisah 9 tadi? Lah karena di dalam kitab para rasul 22 ayat 8 Yesus ngaku orang. Coba baca. Lucu Anda. Baca kisah para rasul 22 ayat 8 coba dibaca.
Ngaku orang di situ. Sugi, Aku orang Nazaret. Sugi, dengar. Ketika Daud, Yakub juga bergulat dengan Jangan ke Yakob dulu, jangan kemana-mana. Jangan pindah Anda topik. itu hebatnya. Ini kami cara ngeles Kristen. ini, Pak De. Ngeles dia. Ada nih. referensi. Ngaku aja nggak ada, ngaku aja. Ini kalau Habis teman-teman kamu Muslim, ngaku, kamu yang bertanya giliran- lagi. Udah ada diserang. enggak usah kemana-mana deh, simple gitu loh. Ada enggak ayatnya Yesus mengatakan seorang utusan sama dengan yang mengutus? Udah, Sekarang gini, ada enggak? sekarang Anda boleh tidak puas dengan jawaban kami karena Ya ini karena iman kami tidak bahwa sesuai dengan apa yang kenapa tidak sesuai? diajarkan Yesus. Begini teman muslim, ada nggak ayatnya Yesus berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Ya bukan itu, bukan itu topiknya, bukan. Tapi dia menerima penyembahan gitu loh. Bukan itu topiknya. Gitu loh, itu sama pertanyaanmu. Makanya dengerin Gini, dari awal dulu. Ini Bang Andi Silakan Celebes. berkata, Yesus itu pengutus dan dia juga diutus. Pengutus dan diutus sama. Bukan itu topiknya. Tunggu. Kalau dengar dari awal diem. Ya, Silakan, tunggu. Nathan Biar- buktikan biar- tipu-tipuanmu. Ini aja apa namanya adminnya siapa Bang apa? Aku tunggu, aku jelasin dulu ya mainnya supaya jangan timpa-timpa. Ini mau siapa sama siapa. Yang belum ngomong mohon sabar ya. Soalnya kan biar ada giliran ya yang pertama. Terus ini kan Bro Nathan, kalau mau ditemani sama Bang Finandar boleh, karena Ustadz Sugi kan sama Bang Andi ya. Soalnya supaya adil. Oke, ini Bang Nathan mau sama Bang Finandar atau sama Bang Angkang? Gak apa-apa sih, semuanya bisa bicara. Yang penting Ya. topiknya kena, gitu loh. Topiknya Gini, dulu ini berantakan adalah Bang, gini ya. berantakan, harus dibatasi memang. Ntar dulu ya, gini bro. Berantakan dulu. Dengarkan Harus dulu dikasih topiknya. kesempatan, harus dikasih kesempatan. Harus dibatasi. Setelah Nathan membuktikan argumentasinya, kalian boleh bertanya. Argumentasinya Nathan dari awal mengatakan begini, pengutus itu sama dengan yang diutus. Nah, mana data itu? Sekarang gini, biar kita enak diskusinya, dikasih timer. Nggak bisa. Itu Ini aja dulu, lu di pakai Celebes. lu pakai waktu 6 Lebih hari fair malam. dikasih timer, lebih fair dikasih timer. Ya. Gitu aja Nggak Bang usah, Andi. nggak bisa. Sekarang lu buktikan Itulah Bang. dulu. Buktikan Iya. aja. Di dalam timer itulah Andi dibuktikan. Celebes. Iya, Andi perlu. Celebes. Di mana datanya? Kalau bicara- Yesus Perlu itu dong. adalah bicara pengutus dan dipotong-potong. diutus. Dipotong-potong itu Udah. sama di Celebes itu. Enggak pakai data, mana datanya? Data saya belum jelasin, Anda sudah potong. Gimana caranya? Orang nggak tertulis kan itu Memang ada kalau mana? mau fair, kalau sesuai akal kasih timer. Ya, Gitu, Bang nggak Andi. usah masa gini. Timer terlalu Berani nggak kasih timer? Gini. Timer itu, timer itu area untuk bermanuver, berasumsi, lari dari topik. Itu. Tunggu. Iya, boleh gini aja. Tunggu. Dua kubu diam. Gini aja ya. Bang Nathan ngomong, habis itu Bang Handi, baru Bang Finandar, baru Ustadz Sugi ya. Urutannya gitu. Oke. Iya berapa lama? Silakan. Mereka kadang kalau ngomong. Nah, ini sampai kembali setengah jam topiknya. gitu. Saya dulu ya, kasih Setengah jam. topiknya ya. Setengah jam. Saya dulu nih. Setengah jam. Topik Oke, yang oke, dibawa dari Nathan Bang tadi Handi, itu dari sesuai Bang Handi, argumentasi Bang Nathan, Nathan, dia mengatakan gini bahwa pengutus itu sama dengan yang diutus. Sekarang cari datanya. Itu aja, sederhana kok. Cari data. Silakan. Temanya harus dikomparasi dengan Muhammad. Jangan. Habis ini nanti kau yang bertanya lagi. Ya. Jadi temanya seperti ini. Kita harus Itu mulai ngeles lagi kan? Ngeles lagi kan? Nih, belum giliran dijawab. Muhammad Bang. dibahas. Giliran Muhammad dibahas pada ketakutan. Ya nanti kau bertanya tentang nabi kami. Ngeri memang. Selesaikan dulu argumentasimu. Nah, kecuali kau bilang, oh saya hanya nipu, tidak ada, ya selesai. Gitu loh. Anda di room manapun nggak ada yang membuktikan Allah itu eksis sama Muhammad. Aduh, pindah Ada topik keadaan lagi, pindah topik Ada yang lagi. Ngaku aja bahwa saya tak cuma nipu, salah ngomong. Sekarang gini, bro, kita Kristiani dengan iman kami Ah, membuktikan. pindah topik gimana ini, nggak bisa jawab. Gua nggak kasih ngomong lu ya. Jawab. Suara gua lebih gede dari lu ya. Suara saya lebih gede dari kamu gitu ya. Sekarang mana datanya? Pengutus dan diutus sama. Mana datanya? Itu aja dulu. Nah, kalau kau bilang, oh saya cuma nipu, ya selesai. Oh tidak nipu. Ya mana datanya? Mana? Kenapa Sekarang kenapa masalah ini kita kejar? Karena ini kalau kita biarkan bisa nyesatin orang, bahwa utusan sama dengan yang mengutus itu menyesatkan orang gitu. Kecuali Anda bisa bawa data. Ayo, data dulu, baru pindah topik.
Oke, saya akan bawa data di sini, tapi kita bergantian dengan Adil ya. Oke, silakan. Siap. Yang lain nanti teman-teman yang lain silakan juga ya dari Christian bantu ya. Di mute, Nggak ada data Anda ya. Nah, dengar ya. Saya akan bawa data, tapi Anda juga harus bawa data bahwasanya Allah itu memang layak disetarakan dengan Nabi Musa. Minimal Musa saja, nggak usah Yesus. Ketinggian Yesus, Musa saja. Ya. Itu harus Anda buat data bahwasanya Allah itu memang eksis kepada dia. Ya cepetan bawa data, nggak usah pakai pengantar. Saya juga bisa saya sebut Nabi yang ke-29 saya. Oke. Langsung data aja. Data saya yang pertama, kasih waktu saya berbicara 2 menit ya. Data saya yang pertama, bagi kami secara iman sangat mempercaya perkataan itu karena kami lihat juga. Iman itu bukan data. Ois. Kok iman kok dipakai kata? Bang, jangan itu, Bang. Yang seperti ini, yang seperti ini dia. Gaya selepes di mana-mana gini. Nggak nyambung. Mending lagi sama Juma daripada dia. 2 menit. Juma masih lebih mending. Ini dia motong dia langsung terus itu. Ini hebatnya habis lebes ini. Iya. Nah, kalau Juma masih mending kasih waktu dia. Ini nggak mau ngasih waktu dia. Kasih timer aja biar fair, gitu aja Bang Selebes. Bang Dokter Akal. Oke. Iya, soalnya nggak ada lagi teman ini. Soalnya kalau aku buka nggak bisa. Ya mungkin silakan. Kalau StreamYard gampang, ini agak susah TikTok. Silakan Bang Nathan. Oke. Data Aku bisa sebentar, Bang Nathan begini. Jadi silakan. dasar pemikiran Bang Nathan, teman-teman Muslim dan saya itu berpengaruh terhadap konsep ketuhanan kami. Kalau dia Topiknya langsung. Kalau dia Unitarian, Allah dipisahkan, dia akan berkata. Bukan itu topiknya. Allah dia akan berkata dengan dulu utusan sama utusan ada kaitannya. Makanya dengar dulu, inilah perlu timer buat Gak bisa, langsung aja. Nah, berdasarkan pemahaman kealahan kami, maka dia bisa benar kalau dia berkata utusan sama yang mengutus sama. Karena dasar pemahaman dia akan Tuhan itu didasari oleh dogma dia. Nah, kalau ke saya tidak sama, karena saya penganut Tritunggal misalnya. Karena yang diutus dengan yang mengutus tidak sama. Tidak sama, Anda diam. Iya. Jadi dia bisa kamu mengatakan antara yang diutus dan yang mengutus itu sama. Iya. Karena kami berangkat dari pemahaman doktrin ketuhanan kami. Ya kalau itu begitu, yang kamu aja yang dulu. Itu yang mempengaruhi. Oh tidak dong. Sama. Temanmu mengatakan sama kok. Iya. Anda mengatakan tidak sama. No problem. Karena pada hakikatnya Allah itu hanya roh dan yang jasmani. Jadi yang benar yang mana ini? Begini bang. Orang Israel aja. Bentar dulu, saya tanya sama Anda. Anda mengatakan antara yang diutus dan yang mengutus itu beda. Sementara teman Anda mengatakan antara yang diutus dan yang mengutus itu sama. Mana yang benar nih yang saya harus percaya nih? Saya juga benar karena kami berangkat dari pemahaman kealahan kami. Begini, makanya saya jelaskan, dengarkan dulu. Kalau bagi Trinitas, Allah itu adalah Theos tapi bisa dibedakan. Jadi yang mengutus sama yang diutus tidak sama. Kesana pengaruhnya. Sementara kalau bagi Onesius atau Unitarian, dia akan berpendapat bahwa yang diutus sama yang diutus sama. Itu berangkat dari sana. Tapi pada hakikatnya enggak seperti itu dasarnya bang. Jadi kami sama benar semua. Bagaimana mungkin sama? Ada jelas beda tapi setuju Bang Andi. Pendapat berbeda katanya sama dan setuju. Gimana sih? Karena dasar pemahaman waras ini bedanya nih. Bukan dong. Ini ngelawak. Itu ada jalannya. Inilah akal sinkronologi. Karena dasar kami berpikir adalah doktrin kami masing-masing. Nggak bisa. Tapi pada hakikatnya, makanya mau saya jelaskan. Tetapi pada hakikatnya Allah itu hanya roh dan jasmani, hanya itu bang. Jadi menurut Pak Pinander, Yesus dan Bapa itu pengutus dan diutus beda. Menurut Nathan, pengutus dan diutus sama. Iya. Bagaimana? Enggak ada yang salah dengan itu. Karena Allah itu roh. Menurut saya berbeda. Tadi kamu mengatakan sama, Nathan. Anda yang polemiknya yang dicabut argumentasinya, dicabut dia. Bang Andi yang menjadi masalah kalau gitu, itu sama kata dia. Ya tadi dari awal dia mengatakan sama. Benar. Bang Handi, Anda tadi membuat judul, buktikan sama seperti itu. Itu tidak judul yang saya minta. Tadi dari awal Anda mengatakan pengutus dan diutus sama. Dengar bro. Dari awal Anda ngomong gitu tadi. Kenapa Anda berbohong? Nggak boleh bohong bro.
Sugi yang membawa topik itu tadi. Bukan, Anda sendiri yang ngomong tadi. Jujur bang, Dengar. jangan bikin Anda yang polemik bicara sama tadi aku. itu. Handi, dengar ya, saya tadi topiknya Bang Handi ini antara- bikin gara-gara nih ya. Bukan bro, dia sendiri yang ngomong, ada rekamannya. Bisa putar rekaman nggak? Mau dengerin rekamannya nggak? Dengar dulu, Sugi. Anda tadi yang membahas tadi bahwasannya tentang Saudaraku ini. Yesus itu sebagai manusia. Dia yang Sebagai mengatakan manusia. bahwa yang mengutus dan diutus itu sama. Kenapa ini mencela-mencela sekarang, weh? Loh, Kok mencela-mencela sih? Sugi, dengar Sugi, Anda yang membuat topik. Saya tadi Bukan, topiknya kepada Muhammad. kamu. Saya kepada Muhammad. Kamu tadi mengatakan bahwa Yesus itu ya utusan, Yesus itu ya Tuhan, Yesus itu ya Rasul, Yesus itu guru. Nah makanya saya minta di mana ayatnya utusan dengan yang mengutus itu sama. Ayo. Oke, sekarang mau saya jawab juga bisa. Bisa saya Silakan. jawab. Bisa kasih Dari waktu nggak? tadi ya Oke? katanya mau jawab, Ya, mau jawab dengar. nggak dijawab-jawab. Oke, jangan dipotong ya. Ini Andi Slebes suka motong ya. Oke, mentang-mentang dia lebih kuat speakernya. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, kesamaan Yesus dengan Allah itu juga ada secara hakikat. Kesamaannya dalam hakikat ya. Perbedaannya juga ada. Yesus sebagai utusan yang mengutus Bapa. Saya juga paham Tritunggal ya. Saya juga sama dengan Tritunggal. Oke, data saya, dengar ya bro. Data saya Kisah Para Rasul 9 tadi ayat 5 sampai 7. Bagi iman kami ketika sesuatu wujud muncul itu antara dua, kalau nggak hantu Tuhan ya, dan iman kami setuju itu pada Tuhan Elohim dalam Yesus Kristus ya. Oke, Itu kata kalau kami. Anda bawa Yang Kisah kedua, Para Rasul 9 ayat 5 belum siap. itu Belum dibantah selesai. pakai Kisah Para Rasul 22 ayat 8. Yesus di situ Kisah ngaku Para orang. Rasul, Kisah Para Rasul 22 ayat 8 itu juga saya setuju karena memang Yesus berwujud orang betul. Karena jangan ketawa dulu, Anda ketawa merusak apa loh telinga orang. Lanjut. Dengar ya. Berarti nggak Orang sama dong. tuh dengar bro. Ketika Adam dan Hawa juga yang berbicara kepada Adam dan Hawa itu orang loh, bukan Tuhan. Wujudnya kayak orang. Berarti seperti beda orang. dong. Di mana? Bentar. Di Kejadian berapa bahwa Tuhan itu wujudnya orang? Di mana nih? Ada banyak ayatnya Tuhan menampakkan diri seperti orang kepada Abraham. Ayo kita cek ayat yuk. Wah, ini gabrul lagi. Ayo kita cek di mana Adam ketika menemui Tuhan ketika menemui Adam itu disebut orang. Mana? Wujudnya Semakin seperti banyak lu orang. ngomong bro. Iya, semakin banyak wujudnya salah seperti lu. orang di ayat mana? Lu semakin ngomong semakin salah lu ya. Ketika Elohim berbicara, itu seperti orang atau seperti burung? Kukuruyuk gitu apa tidak? Tidak dikatakan seperti apapun di situ. Kalau ada suara itu, menurut Anda suara itu bahasa orang atau bahasa hantu? Coba Anda sebutkan. Hantu apa? Loh, Anda bicara wujud atau bicara suara? Wujud itu bisa suara loh bro, bukan Oh, itu bukan suara. Aduh. Wujud itu banyak jenisnya. Oh, suara juga. Wujud kok suara gimana sih ini orang nih? Suara wujud. Ada aja kok. Setiap yang mewujud itu udah, kalau suara manusia ya manusia. Kalau suara burung ya suara burung, itu wujud. Satu penampakan itu walaupun Kembali ke tidak topik ada. aja, kembali ke topik. Berarti wujud. Tuhanmu wujudnya orang gitu. Ya seperti itu terjadi di perjanjian buset. lama, di zaman Musa. Ya di perjanjian lama ada. Padahal Tuhan itu tidak seperti ciptaannya loh. Hendak dengan siapa aku akan engkau umpamakan. Hendak dengan siapa aku engkau bandingkan. Lah kok katanya wujudnya orang. Parah ini. Sugi, Anda cari dulu Theophany di Google. Theophany. Baca bilangan 23:19. Allah bukan Theophany. manusia bro. Oi, Allah bukan manusia. Ini bicara wujud bro. Tadi kan saya menampakkan kepada Kau tadi bilang manusia itu Tuhan. Gimana sih kamu ini? wujud Aduh. hanya fisik, tidak Ya orang. udah kembali ke Ini loh, topik. bro. Anda itu tinggal bawa satu ayat. Sebagaimana saya bawa tadi, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus, seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Sekarang tunjukkan kepada saya Yesus itu sepadan dengan Tuhan. Dengar bro, Yesus juga mengakui, dengar Sugi, Yesus juga mengakui Bapa lebih besar dari aku. Nah ya, kenapa Anda samakan? Kena ya. Makanya bukan kena, memang benar Yesus nggak sama dengan Bapa. Tadi katanya sama dengan yang mengutus. Gimana sih? Kesamaannya yang Anda tidak mau terima. Ini Anda debat dengan diri sendiri loh.
Dengar ya. Ini kok main Saya mau celana jelaskan. ya? Boleh nggak saya jelaskan kenapa tidak sama tapi satu? Anda Saya nggak setuju bilang itu tidak satu. sama, tapi satu? Kenapa tidak sama tapi sama? Begini aja, Anda pakai pendapatnya Lamson Naibahu. Ya, Yesus itu maha kuasa, tidak maha kuasa. Yesus itu sama dengan Bapa, tidak sama juga. Lu pakai aja itu, lu ngomong sendiri sampai 6 hari gitu. Itu pendapat dia, terserah dia. Pendapat saya sekarang. Ya kamu tadi berpendapat Yesus itu sama dengan Bapa. Sekarang kamu jawab lagi Yesus itu dan Bapa tidak sama. Yang mana yang benar? Yang benar kedua-duanya tidak sama. Buset, kedua-duanya benar. Nah, makanya saya mau jelasin ya. Ketidaksamaannya di mana, kesamaannya di mana? Anda mau dengar? Ya pakai data. Pakai data. Oke. Pakai data bukan pakai iman. Kesamaannya adalah Yesus dikasih tugas sebagai hakim yang adil. Hanya Tuhan yang menjadi hakim dan dia menjadi hakim. Itu dikasih tidak sama. Loh, kenapa tidak sama? Masa yang ngasih sama dengan yang mengasih sama gimana sih? Pengasih sama yang dikasih kok sama? Sama. Kenapa Sama apa? Karena Oke, Bang Andi, kalau Yesus begitu Tuhanmu sama dengan iblis dong, karena Tuhan memberi kekuasaan terhadap iblis. Sama. Beda. Loh, beda Dia dari tidak- Bang Andi. kuasa iblis tidak menjadi Bukan masalah hakim. itu, gini bro. Ya. Anda kan mau mengatakan bahwa yang diberi dan yang memberi itu sama. Tuhan Anda memberi kekuasaan kepada iblis, Lukas 4 ayat 6. Apakah Tuhan Tidak, Anda sama kekuasaannya dengan iblis seperti kalau begitu? Kekuasaan dia tidak seperti fungsinya seperti Tuhan. Bukan Tapi masalah kalau kekuasaannya. Dari kata memberi ini loh. Anda kan mau mengatakan bahwa yang diberi dengan yang memberi itu sama. Yesus Kuasa, diberi. kekuasaan. Yang Yesus diberi tergantung diberi apa yang diberi. kuasa untuk menghakimi. Iya kan? Ya, kuasa sebagai Nah, sebagai di situ Tuhan. Anda mau mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah sama karena Bapa memberi hak untuk mengadili. Nah, Bapa juga memberi kekuasaan kepada iblis. Apakah Oh, tidak. Bapa dan iblis sama? Tidak, bukan seperti itu. Manusia juga diberikan Lah, kuasa. kan kalau Manusia Yesus juga sama, untuk iblis enggak gitu. Beda. Tidak. Standar Dia ganda sekarang itu gini. namanya, Bos. Bukan seperti itu. Kekuasaan yang diberikan kepada Yesus itu sebagai Tuhan loh. Sebagai Tuhan, Sebagai bukan Tuhan. hanya sekedar kepada manusia juga diberikan untuk makan binatang-binatang di bumi. Jadi jangan standarnya dari diberi. Kalau dari diberi nggak seperti itu. Tapi standarnya menjadi di Tuhan itu mana hanya di kepada mana Yesus. dia diberi kekuasaan sebagai Tuhan itu di mana? Ya udah banyak itu seperti menjadi hakim yang adil, diberikan kuasa untuk kerajaan di bumi dan di akhirat, dan dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, pertanyaannya seperti ini, sehebat apakah Yesus sehingga dia diberi kuasa seperti itu? Oke. Apapun kalau dia diberi, Bos, itu membuktikan bahwa dia tidak sama. Nah, Gitu ini loh. yang Anda tidak tangkap sebagai Oke. agama Islam. Karena menurut Yesus Anda- sendiri mengatakan begitu. Antara yang diutus dengan yang mengutus beda. Kok ada samakan juga? Pertanyaannya, Gimana sih? kenapa? Dengar, saya mau jawab. Kenapa iman Kristiani mempercayai Yesus? Nggak bicara iman, Jika dia bicara data. Oh iya, datanya juga lengkap. Data juga Nah, lengkap. mana adanya? Kenapa Yesus diberi kuasa sampai sebesar itu? Oke, Karena yang memberi dia adalah- kuasa dan yang menerima kuasa sama atau beda? Ya beda, saya kan udah bilang dari awal tadi Lah, beda. tadinya katanya sama dari Tapi sama. Bolak-balik ketawa. Astagfirullahaladzim, Aduh. ini orang baru ngomong Sekarang bentar gini. dia lupa. Ini enggak gini Pak. Nathan ini membantah argumentnya sendiri. Begini aja, Iya. kasih dia ruang. Dengar, Kasih saya dia di sini ruang, kalau di- dia debat dengan dirinya sendiri. Ya kau ngomong Coba sendiri gini aja. aja. Ya silakan Jangan ngomong saya sendiri, bantah sama argumentasimu sendiri, silakan. Dia aja, Sugi dulu. Nanti kau selebes ya sendiri kita ya. Saya dulu ya, Sugi ya. Dengar Sudah Sugi. kau bantah argumentasimu, nggak usah lawan orang. Kau lawan aja. Kamu konsisten dulu dong. Ya.